Selamat sore, selamat datang untuk acara perdana Sanur Ses, a cultural, a free thinker attaché. Dan untuk edisi perdana ini saya Rudolf Detu sebagai host, bakal ngajak teman dekat saya, teman lama saya, yaitu Dadang Pohon Tua dan Ki Navikula. Kini untuk yang sekarang kita akan berkisah khusus tentang gebrakannya Dadang yang paling baru yaitu Pohon Tua Kreatorium. Selamat sore Mas. Selamat sore. Terima kasih sudah datang. Cheers dulu dong. Cheers dulu, cheers. Cheers. Asik. Terima kasih juga untuk Bu Galuh sudah mensponsori acara ini dan selalu Bu Galuh selalu setia untuk sponsorin acara-acara yang saya bikin. Thank you Bu Galuh. Asik. Oke, yang pertama ya. Saya ingat sekali pertama kali ini tahun 1998. Waktu itu saya masih punya acara radio, namanya Alternative Airplay di Radio Casanova. Dan salah satu nama band yang sering saya dengar dan ada yang ngasih tahu bahwa selain Superman is Dead waktu itu adalah Navikula. Jadi saya kemudian ada yang ngasih tahu atau mungkin Dadang ada yang ngasih tahu atau gimana, akhirnya kita bertemu di radio tersebut dan saya mewawancara Dadang waktu itu tahun 98. Kamu masih SMA waktu itu? SMA. Itu kaset itu album pertama ya. Album pertama Yeah. ya Navikula ya. Gimana tuh, Dang? Jadi sebenarnya waktu itu kita kerja sama Mendung Troops ya. Karena waktu itu ada satu Mendung Troops, basic the roots dari scene Bali saat itu adalah Underdog Society. Oh ya. Ada Mbah Mul di situ kan. Terus mereka meeting terus akhirnya bikin kompilasi pertama. Nah dari kompilasi itu sebenarnya terus kita ide buat sama Rob kita serius yuk main musik, kita rekam lagu, akhirnya rekam lah gitu. Nah waktu itu kan kerjamannya mau promosi nggak ngerti kita bahasanya kan. Yeah. Promosi itu seperti apa ya? Selain manggung gitu. Ya ada jumpa pers nggak mungkin, kita nggak kenal banyak wartawan gitu. Yeah. Akhirnya salah satunya adalah radio. Nah waktu itu programnya di Casanova lagi heboh waktu itu kan. Sama kawan-kawan di Independent. Oh ini radio ini lumayan appreciate lagu-lagu kutang-kutang gitu benar. Lagu yang seenaknya gitu. Wah boleh. Ya akhirnya aku denger lah kawan sounding ada satu namanya Detu gitu. Terus aku tanya sama Robi, nyen belum mau siapa orang nih? Oh nah iya mulai dari kapal pesiar tapi banyak bawa ini kayak Wikipedia aja namanya gitu. Ya udah langsung aku juga lumayan ini ya karena tidak paham waktu itu kan. Yeah. Akhirnya ketemu sama Detu waktu itu dan kita berbangga sekali bawa satu kaset kecil. Wah ini karya kita album pertama gitu dan nggak tahu apa yang terjadi setelah itu kan. Yang jelas kita hari itu gimana caranya lagu kita nih mengudara itu aja waktu itu. Nah, salah satunya ya memanfaatkan movement media dari media movement dari lokal scene lah gitu, termasuk Casanova dan Detu waktu itu. Dan kita lumayan akhirnya belajar banyak di situ kan. Saya mungkin kita berdua juga agak lupa ingat sebenarnya seperti apa saat itu karena sama-sama waktu itu mabuk aja kerja. Cuman kemudian hubungan saya dan Dadang serta Navikula pada umumnya itu jadi semakin dekat ketika saya mulai bantu Stuart untuk acara The Beat Rock Fest tahun 2000-an awal gitu. Dan Navikula menurut saya justru kalau mereka sering mainnya antara Superman is Dead dan Navikula, hampir selalu mereka yang tampil di acara The Beat Rock Fest ya. Secara attitude memang Superman is Dead menang lah ya. Tapi secara kualitas main segala macam itu Navikula emang dari awal saya udah selalu terpesona gitu. Jadi kemudian dari situ saya ngelihat bahwa dua band ini punya kekuatan masing-masing, akhirnya kita jadi udah semakin dekat di situ ya. Dan akhirnya kalau nggak salah Stuart memproduksi The Beat. Iya, album kedua.
Kedua Kuta, ya. Kuta nama albumnya. Keep Oh, nama, United ya. Throughout ya. Keep Dan Uni- perlu ya gitu, Iya. perlu digarisbawahi waktu The Beat itu buat kawan-kawan di rumah ini berbagi info bahwa The Beat Rock Fest saat itu tidak banyak band-band independen yang bisa main di bar saat itu. Dan selalu top 40 dan kita bingung waktu itu habis bom terus nggak apa namanya acara juga tidak banyak gitu. Iya. Nah The Beat event ini yang waktu itu tiap minggu ya. Ya, Tiap hampir dalam sebulan 2 kali lah. 2 kali ya, dan sebenarnya di era itu momen saya sebagai musisi di Navikula mulai misalnya kayak gini, wah kalau kita 2 minggu main, tiap 2 minggu main, kalau mainin lagu yang sama nih bego juga nih. Iya. Akhirnya mulai berpikir kayak oh harus bikin lagu terus tiap 2 minggu gitu kan. Iya, Karena iya. mau mainin cover juga males kan. Akhirnya udah mau nggak Tapi mau. padahal kan udah punya lagu dari album sebelumnya, belum terlalu pede gitu dengan lagu-lagu yang lama itu. Karena waktu itu kan mungkin secara pengetahuan kita mulai dapat banyak info kan, mulai apa namanya knowledge mulai berkembang sedikit gitu kan. Tiba-tiba ini sudah nggak asik nih kita main ini kayak gitu. Akhirnya ya udah kita terus berevolusi terus kan tiap 2 minggu itu. Jadi momentum itu sebenarnya yang bikin kita sebagai musisi kreatif gitu loh, produktif, kreatif gitu. Dan tentu saja waktu itu akhirnya Stuart Khilaf dia membiayai full albumnya kita untuk Navikula gitu. Akhirnya ya literasi itu berlanjut. Kita bangun literasi sendiri. Oh ya udah akhirnya tiap album ini jadi pegangan kita untuk bikin album terus selanjutnya. Gitu. Ya, keren banget dan dari situ saya pikir ada di Bali saat itu ketika ada The Beat Rock Fest paling tidak ada 2 hal yang kuat di Bali ya, maksudnya skena Denpasar dan skena Kuta yang sama sekali tidak pernah terbayangkan oleh orang-orang sebelumnya gitu. Dan akhirnya karena kerjasama tersebut akhirnya kami kemudian saya pribadi dan itu ya kuat dan maksudnya nggak mudah menyerah gitu. Nah setelah Navikula itu kamu kan akhirnya banyak bikin sesuatu ya. Mulai akhirnya bereksperimen dengan dialog dengan segala macam itu sebenarnya gimana awalnya? Ini saya bicarakan dulu Pohon Tua Kreatorium hal yang paling baru yang sedang Dadang kerjakan, jadi biar punya latar belakang yang lebih baik gitu ya. Jadi setelah di Navikula itu, kenapa kamu punya niat untuk bereksperimen di hal yang lain gitu? Ya, sebenarnya saat itu di era-era kita tidak stuck sebenarnya, tidak stagnan secara apa namanya berkreasi. Sebenarnya bahasanya adalah bahwa Robi ini kan keingin tahuannya tentang apa namanya dunia lingkungan kan kencang banget hari itu, dan akhirnya ya udah aku membagi tugasku pribadi. Oke, I'll take it the musical things. Sudah mulai apa namanya aku pribadi mulai menggali diriku sendiri terus gitu. Nah mulai mendengarkan banyak hal selain grunge. Grunge yang makan yang kuno-kuno aku bongkar lagi gitu kan. Terus akhirnya mulai kreasi di rumah terus gitu. Nah beberapa hal saat kita mulai terbiasa membuat lagu, musik, kita paham jadinya ini benang yang ini buat kemana nih gitu. Nah akhirnya karena sering kita lakukan kan jadi terbiasa tuh. Jadi oh ternyata yang note yang ini bukan buat Navikula nih, yang ini buat siapa ya gitu. Ini bingung nih. Akhirnya dialog ini hari sendiri pun berdiri salah satunya gara-gara si orang gila itu si Ian Joshua. Sebenarnya dia cikal bakalnya yang bikin aku bikin dialog ini hari. Oh iya. Iya. Jadi sebenarnya waktu itu kita lagi nongkrong, dia bilang, "Dang, aku mau belajar sound engineer via online," dia bilang. Ini yang orang
di publik nggak kelihatan infonya kedengeran gitu. Oh, iya. Bahwa sebenarnya dia lagi belajar sound engineer lewat online waktu itu. Udah gitu, mau nggak kamu bikin sesuatu gitu? Nanti kita kolaborasi aja, kita featuring. Oke. Tapi pada dasarnya kan aku paham dia adalah seorang vokalis gitu kan. Jadi aku bilang, oh yaudah Yan, ya udah aku coba aja nanti gitu. Dang buruan dong, aku ada apa gitu dia bilang di online belajarnya itu. Coba bikin satu lagu aja deh gitu. Aku keluar, ya udah. Besoknya aku datang lagi nih bikin lagu nih. Dang, aku bikin gini deh, main akustik aja biar gampang gitu. Ya udah, main. Nah ini kan, loh nyanyi gimana? Kamu dong yang nyanyi, bukan aku. Aku bilang gitu. Oh gitu. Iya. Aku ngomong gitu ke Ian, terus Ian, coba kasih guide dulu gitu dia bilang. Ya udah aku kasih guide kan dia nyanyi, liriknya aku tulisin di situ, aku nyanyi sama dia. Di pikiranmu, maksudnya dialog dini hari ini maunya seperti apa? Sebetulnya pas kamu nulis lirik udah punya dong bayangan seharusnya. Ini ya, harusnya Ian yang nyanyi, bukan saya. Nggak, maksudnya iya pas kamu nulis lirik itu kan kamu pasti harus ngeklopin dengan image band ini, Enggak. Itu waktu itu sebenarnya sederhana sekali. Gara-gara Ian butuh korban kan untuk untuk belajar engineer, belajar sound man-nya itu lah. Iya. Dia kan pengen ngotot sekali dia belajar sound engineer. Makanya sekarang dia aktif banget di studionya dia. Oke. Ya udah, aku belajar aku rekam, kasih gaya. Ternyata dia nggak mau. Aku bilang, yaudah nih vokalnya kayak gini Ian, kamu ganti aja nanti vokalnya. Aku bilang gitu. Ternyata nggak diganti sama dia. Jadi musik yang kita rekam itu dibagus-bagusin sama dia vokalnya. Terus aku datang habis tur sama Pikula 10 kota di Jawa Tengah waktu itu. Aku ingat sekali sama Ardi. Yang sama Ardi ya. Pulang dari tur itu, aku Dang sini Dang gitu. Aku ke rumah dia lagi gitu. Cek nih gitu. Terus aku bilang, kok kamu nggak ganti vokalnya? Iya aku coba mixing. Terus kamu nggak ganti vokalnya? Udah bagus ini gitu. Oh gitu. Itu ceritanya. Coba bikin lagi gitu. Akhirnya aku bikin lagi terus di rumah kan. Aku nyanyi lagi, akhirnya 3 lagu aku jadiin. 3 lagu itu semuanya aku nyanyi, terus dia diam aja. Dia cuma perbaikin bass biar enaknya gini dong gitu. Wow dia. Nah setelah itu 3 lagu ini denger sama Igo. Gitu ceritanya. Nah Igo langsung sponsorin full album. Nah waktu itu karena Ian Bianchero, yang kan aku ajak dong. Dia jadi pemain bass waktu itu. Hari itu dia langsung beli bass gara-gara aku harus. Oh iya? Iya dia beli bass. Ya udah dia main. Hampir setahun lebih dia di live terus sama kita main bass gitu. Gitu. Nah akhirnya dia waktu itu mundur gara-gara dia mau fokus sama Zat Kimia. Iya. Iya. Ya udah aku bilang oh ya udah. Dia bukan Zat Kimia, KM Sasikun. Enggak, udah Zat Kimia waktu itu. Zat Kimia itu sudah ada waktu aku udah main gitar buat Zat Kimia. Oh iya. Jadi dialog ini hari bangun, Zat Kimia juga udah bangun sebenarnya. Jadi formasinya waktu itu Mark, Ian, Eddie adiknya ya. terus aku gitarnya. Gitu. Kita sempat main di 1 tahun itu kita pernah nongkrong main gitu terus. Nah itu akhirnya karena sama-sama support kan dialog ini harian, aku di Zat Kimia juga gitu. Cuman ya akhirnya dialog mulai sibuk. Aku nggak tahu apa yang terjadi sama Ian karena dia terus di rumah terus kan. Tapi dia kan tetap aktif, produktif banget, dia bikin banyak musik lagu segala macam. Nah jadi sebenarnya akhirnya karena sebenarnya lingkungan ini yang membuat kita produktif itu. Akhirnya waktu ada kalau Robby nggak heran aku kan buat dialog ini, karena akhirnya dia tahu apa yang aku kerjakan di rumah kan selalu bersentuhan sama musik. Jadi kalau ini nggak dikeluarin mati nih, kayak gitu. Jadi I create many things di musik itu. Akhirnya udah. Pas aku muncul, aku bilang sama Arare, duit. Kok, ya udah. Ya, sampai sekarang kan paling yang ribut manajemen, aku ngopi sama Robby. 2 bandnya sibuk ini, aku ngopi aja sama Robby. Gitu. Ya dan dari situ setelah kamu di dialog itu ternyata bisa jadi sesuatu dan enak juga ternyata juga nggak ngaruh sama band utama gitu ya. Akhirnya kamu gali apa yang kira-kira, aku suka juga yang blues, electric blues apa segala macam. Jadi kamu jalanin aja tetap gitu ya. Iya. Yang penting artinya tetap bisa band utama adalah prioritas gitu. Iya, karena kamu nggak mungkin ninggalin rumah kan, itu aja poinnya. Rumah itu epicentrum bahasanya. Jadi aku pun kalau bikin nggak ada Navikula, aku nggak bikin dialog gitu.
Karena beberapa ilmu juga aku dapat dari Navicula gitu. Dan yang membuat aku juga kreatif juga Navicula gitu. Jadi sebenarnya pas sama dialog dini hari, produktivitas ini makin kenceng gitu. Plus sama Denny dan Zio ini orang-orang yang mengerikan sebenarnya dalam kreasi gitu loh. Jadi mereka kenceng banget. Dan ketemu sama Navicula terus balik ke mereka sama-sama gila gitu. Jadi aku harus dan beda banget jalurnya gitu. Jalurnya ya? beda Iya, dan iya. akhirnya kan aku dapat banyak dua ilmu gitu. Iya, iya. Banyak akhirnya musikal ini ternyata nggak sesederhana itu gitu, luas banget gitu. Jadi pas kita memahami sedikit ada yang lebih gitu, terus kita gali terus. Akhirnya ya udah sampai hari ini aku juga sama DDH ataupun Navicula tuh tetap bikin sesuatu gitu. Iya. Dan fun gitu. Iya, iya, iya. Sekarang ada berapa project yang non Navicula selain dialog di hari? 702? Ada banyak sih, aku juga sempat bikin beberapa film dokumen, Oh, iya. ya scoring film. Ya, kamu juga scoring ya? Iya. Ya. Terus sisanya itu ya mungkin lebih ke ugal-ugalan sih itu. Electric Gypsy, Koncisku malah udah sempat tur Australia kemarin. Itu ya buat gagah-gagahan aja. Ternyata yang santai-santai aja ternyata tur ternyata. Tur ya. Kaget juga ngurus visa Bin. Terus yang kamu ke Jepang tuh apa tuh? Itu atas nama pribadi ya? Itu anak pribadi ya. Dan ya itu kemarin waktu itu ada beberapa kawan-kawan dari Jepang yang terus ngikutin Navicula kan. Berapa kali Navicula mau dimasukin ke line up-nya Fuji Rock dari sekitar 5-6 tahun lalu. Nggak pernah berhasil itu. Kan ternyata ya main klasik duit lah, biaya gitu. Terus isu yang kedua adalah bawa dialog dini hari ke Jepang. Nggak berhasil juga. Tiba-tiba aku cuma bilang, oke, aku mau datang tanggal berapa? Langsung semua ribut. Wow, ya udah. Akhirnya sendirian gitu. Dan kebetulan waktu itu pas rilis solo albumku. Solo album Pohon Tua juga. Cuman waktu itu kan enggak niat bikin album Oh gitu. solo itu. Karena aku anak band soalnya main. Nggak pernah nyaman main sendirian gitu. Oke. Iya, aku nongkrong gitu, main gitu sendirian, klik nyen gitu. Malas. Dan energinya lebih besar sendirian sebenarnya. Makanya aku kayak Robby tuh main sendirian kencang tuh masih wow gila orang nih. Iya, iya, iya. Karena nggak gampang main sendirian itu. Menurutku ya. Iya, iya, iya. Dan yang paling aku nyaman ya sama band gitu. Atau paling tidak ada satu orang sebelah lah paling enggak ya? Iya maksudnya biar nggak salah sendiri aja. Oh. Kalau salah ada yang namanya Eci malah. Kalau sendirian klik-klik kecang boleh. Aduh gitu. Iya, 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 seru banget. Maksudnya dan kadang-kadang kekagetan yang seperti itu justru kadang-kadang bisa bikin kita jadi semakin semangat ya. Karena maksudnya band seng-seng seperti dialog ternyata banyak ada fans yang macam mungkin aku terlalu rendah memandang diriku sendiri. Kadang-kadang gitu Bisa, ya. Akhirnya jadi tersemangati oleh seperti itu dan akhirnya jalan terus dan hampir semua jadi. Jadi ya, nothing tulus gitu. Karena poinnya gini soalnya waktu itu aku berpikir waktu sama Robby, coy mau serius gak nih main musik gitu. Karena kalau ngomongin serius, kita kan gabung sama D2 waktu itu, manajemen. Ini kalau serius nih manajemen ini gitu. Gimana caranya? Dia kerja di Ramatur waktu itu. Batik kuning. Terus saya kerja di Bali Padma waktu itu di hotel. Oh kamu sempat kerja? Iya. Oh masukin bawang mas. Diam-diam. Wih kalau gitu gimana nih? Asalnya kalau serius mereka lo bantuin. Oh yaudah ya. Terus tapi kalau gini aja deh kalau serius ada hal-hal yang signifikan merubah band ini, kita cabut aja gitu. Ya kan benar. Kita sign kontrak sama Sony Music, Robby cabut duluan, aku juga cabut. Wah. Oh iya, aku ingat banget. Berarti waktu kita zaman-zaman debut Rockfest itu si Robby kan datang Iya, tapi aku udah berhenti waktu itu. Oh, udah berhenti. Sudah. Maksudnya masih aktif tapi nggak terlalu ini. Sama Satria Bali itu. Travel company. Aduh, ini dah. Oke. Keluar semua rahasia. Tapi
paling tidak mungkin teman-teman yang banyak yang belum tahu tentang sejarah musik di Bali terbangunnya seperti apa zaman dulu. Yang salah satu yang faktor yang penting itu adalah seperti munculnya Superman is Dead dan Navicula itu The Beat Rock Fest itu punya peranan yang cukup signifikan ya, paling tidak bisa mengubah paradigma bahwa mesti terus anjur-anjuran di underground banget di Denpasar gitu. Ya di skena Denpasar gitu. Tapi ada juga skena baru yang kita bangun bareng-bareng, skena yang bersenang-senang. Bersenang-senang dengan penonton yang berbeda. Artinya kamu juga harus mampu menundukkan penonton yang berbeda gitu. Ya tantangannya juga berbeda gitu. Ya. Karena akhirnya waktu yang lucu adalah waktu saat itu kan kita kalau nongkrong di skena, manggung, yang nonton di depan kan kawan-kawan semua fans gitu. Rasanya fans dan kawan tuh saru gitu ya. Mana fans nih. Tapi pas main di The Beat tuh, konyang kulit putih ya. Jadi kalau kamu mainnya biasa aja mereka akan pergi gitu. Seperti itu. Jadi memang aku pun sampai hari ini masih sering nongkrong di bar gitu. Masih main sama Manja dan kawan-kawan yang lainnya. Karena beberapa hal untuk menunjukkan bahwa apa yang kamu mainkan di panggung tidak bikin orang bubar, itu aja. Gitu. Jadi harus pernah kamu main bukan di depan kawan-kawanmu gitu. Semua kawan, oh bagus dah, asik lah. Iya. Dan kadang-kadang itu terlalu membuai kan. Iya. Akhirnya kita jadi di tempat yang aman gitu loh. Iya. Tapi pas semuanya nongkrong dan ternyata strangers semua. Iya. Gimana nih kayak gitu. Ya, pada tahun di awal 2000-an itu kami sudah mulai mencoba penonton baru yang belum pernah kami kenal sebelumnya, karena mungkin di skena-skena lain biasalah harus menghadapin teman-teman sendiri atau calon fans kayak gitu, tapi tidak sama sekali asing gitu kan. Kalau ini kan sama sekali asing, segede apapun kamu mereka nggak tahu kan. Iya, nggak peduli. Nggak peduli. You play good, kita akan stay. Begitu aja. Iya. Dan kadang-kadang mesti mampu dikit-dikit lah bahasa Inggris, paling enggak kamu bisa ngajak ngobrol mereka gitu. Padahal Robi dulu travelan Jepang. Oke. Saya pikir ini udah enak banget, biar nggak kita keterusan ngomong nostalgia. Akhirnya kita bakal tiba ngomongin tentang kiprah Dadang yang paling baru, yaitu Pohon Tua Kreatorium. Saya sendiri sebenarnya biasa aja ngeliat di awal-awal ya, sejujurnya ya, sebelum kita ngobrol situ, karena ya udahlah pasti jadi gitu. Tapi yang saya lihat yang Dadang lakukan ini kebanyakan bukan tentang dirinya gitu. Jadi saya ngelihat Dadang memperlihatkan kepeduliannya pada musisi-musisi baru yang saya sendiri pas dipilih satu demi satu, wah gila nih, keren semua nih gitu. Makanya apalagi kemudian Manja yang saya punya kedekatan tertentu dan punya kebanggaan tertentu, dia juga rekrut juga. Jadi akhirnya ini sebenarnya si Dadang apa sih maunya sebenarnya gitu. Dan kebetulan Dadang juga sempat menghubungi saya dan gimana kalau kita ngapain kayak gitu. Jadi saya pikir wah pas banget momennya. Dan untuk itu saya pikir teman-teman perlu tahu apa sebenarnya pohon tua kreatorium ini, mau ngapain, goalnya apa, visi misi segala macam. Nanti kita obrolin lebih jauh. Dan teman-teman masih di acara Sanur Sesh. Ini acara podcast, YouTube, live Instagram, Facebook yang rencananya berlangsung rutin. Semoga Jitro seminggu sekali ya Pak, jangan seminggu sekali ya, 2 minggu sekali. Ya, 2 minggu sekali dulu ya. Saya belum punya banyak waktu untuk bisa seminggu sekali. Kita akan bahas topik-topik yang menarik, hal-hal kultural, politikal, sosial gitu ya. Tapi basically sedikit ada hubungan dengan musik lah paling tidak ya. Jadi sebelum kita ngomongin tentang Pohon Tua Kreatorium, ini salah satu artis kebanggaan dari Pohon Tua Kreatorium, band Manja, dan diwakili oleh James dan Mark ya.
move off into the night in one big treasure hunt. 'Cause we all enjoy the chase, and we all play games we play as children, as children. 'Cause we've always stayed the same, and we all play games we play as children, as children. Oh, 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 oh. Hey, You. jadi itu judulnya Games We Play. Itu bakal masuk di katanya mau keluarin album. Keluarin apa EP dulu. EP. dulu ya. Jadi bisa sih bilangnya EP ya. Jadi EP. Eh, Spek keren, jadi keren EP gitu. dan itu bakalan masuk sebagai salah satu atau gimana? iya Ya. salah satu lagu dalam EP-nya. EP-nya akan 5 track. 5 atau 6 ya. 5 atau 6, 5 5 track atau EP. Jadi semoga kalian di rumah masih bisa sabar ya karena sudah lama dijanjikan. Tapi sekarang kami kita- masih belajar juga. Sekarang Mas Dadang udah ngeluarin pecutnya. Jadi harus jadi gitu. Oke, good job man. Thank you. Kalau We were trying, crawling on your knees toward it, making mama so proud. But your voice is too loud. We like to watch you laughing, pick the insects off plants. No time to think of consequences. Control yourself, take only what you need from it. A family of trees wanting to be haunted. Control yourself, take only what you need from it. A family of trees.
haunted. Oh, control yourself, take only what you need from it. A family of trees. Control yourself, take only what you need from it. A family of trees wanting to be haunted. Control yourself, take only what you need from it. A family of trees. Whoa. Thank you. Jimmy emang keren nih. Mas, Good job Manja. gitar lumayan. Gitar lumayan. Iya. Live-nya ngerayu. Jimmy sama Mark, can you please stay? Oke. Thank you ya. Oh, kasih minum. Oke deh. This is live peer pressure. Oke, terima kasih teman-teman. Kita masih di Sanur Sesh, acara podcast, YouTube, Facebook, dan Instagram Live. Yang hari ini adalah premier bagi saya, dan maaf jika masih ada banyak kekurangan di sini. Misalnya kayak si Ridwan protes, kok kameranya statis sih. Maaf Ridwan, ini tim kami terbatas dan baru mulai banget, jadi Kalau mau bantuin maksudnya. ya kalau mau bantuin dong. Sini ya. Terus jadi sambil belajar ya, dan ini saya sendiri sebenarnya nggak terlalu paham tentang podcast segala macam seperti ini, tapi karena teman-teman saya dibantu banget oleh teman-teman protagonis Jitro dan teman-teman yang lain, terima kasih banyak. Jadi akhirnya terjadi juga acara Sanur Sesh ini. Sebenarnya kita bahkan udah dari 2019 sudah direncanain, tapi saya terlalu sibuk. Sekarang kebetulan ada COVID kayak gini, ada sedikit lebih banyak waktu, jadi akhirnya kejadian. Dan sebelum lanjutin, terima kasih sekali lagi untuk Bugalu udah sponsorin Jameson-nya. Asik. Oke, mari kita lanjut lagi di acara Sanur Sesh. Dan barusan yang udah tampil adalah James dan Mark dari Manja, salah satu jagoan dari labelnya Dangki nih. Bisa cerita sedikit tentang awal kenapa sampai punya niat bikin petisi Pohon Tua Krematorium, dan kenapa ini banyak yang kaget-kaget gitu, ini krematorium, hal-hal sederhana seperti itu. Bisa dijelasin dikit? Ya, sebenarnya kalau ngomongin dari awal ya, misalnya dari nama gitu. Krematorium, biasa kan orang-orang Indonesia selalu memplesetkan hal-hal yang ya dia tuh ngerti lah. Apa berbahasa yang benar gitu. Dan aku juga pengen oke, kita bikin yang hal konyol aja nih. Krematorium gabungin kreasi sama laboratorium masih. Oh itu maksudnya. Iya. Ya udah kita akhirnya ketemu nama ya krematorium. Jadi aku pikir wah ini agak nyeleneh tapi ya. Dan ternyata pas dipikir-pikir banyak aspek yang memang akhirnya mendukung bahwa apa yang kita kerjakan memang sebuah media buat kreasi, bukan buat saya aja gitu, buat kawan-kawan semua. Oh ya, laboratorium kreasi untuk semua. Iya. Gitu. Nah terus kenapa akhirnya bangun label ini sebenarnya kalau ngomongin saya pribadi sebagai pohon tua gitu atau Dangki Navicula, hidup saya udah nyaman itu. Iya. Gak usah ngomong Jitro, santai loh. Aduh, maksudnya secara segala macam aspek ya, maksudnya di Navicula aku bisa segala macam ambisi sudah ada di situ gitu. Menjadi gitaris, menjadi
apa namanya, mau aktivis paling badass aku di situ gitu. Terus menjadi orang yang mempelajari banyak hal tentang blues, folk di Laut Dini Hari gitu. Nah tapi ternyata pas bengong sendiri, aku nggak bisa mikirkan diri sendiri terus gitu kan. Ya. Karena poinnya adalah saat kamu sudah mulai berumur sedikit, otomatis ada hal yang harus kamu balikin. Ya. Apa yang kita ambil dulu. Ya poinnya adalah men-share. Nah PTC ini sebenarnya poinnya adalah men-share sesuatu, apa yang kupahami sebenarnya tentang entah itu kok otomatis ini tentang musik ya. Jadi Share dan give back. iya, bahwasanya industri seperti ini mungkin beberapa band-band yang sudah established dan sudah tahu bagaimana berkreasi tidak paham mau ngapain lagi nih gitu. Ya. Nah aku cuman cari gara-gara aja sebenarnya. Cuman masalahnya sekarang kalau aku datang sebagai gitaris Navicula kan agak campah dikit itu. Ya. Apa namanya? Kamu bandmu udah aman ngapain cing? Kamu ngurusin saya gitu. Tapi kalau saya datang sebagai label kan lain ceritanya. Nah otomatis, dan itu udah pernah kejadian waktu saya datang pengen apa namanya merangkul beberapa orang gitu, nggak bisa karena baliho saya di belakang itu adalah Navicula besar gitu, dan itu menjadi kendala sebenarnya. Saya nggak bisa cair gitu. Tapi saat saya datang sebagai label ini beda. Oh, ya udah mas bantuin ini gitu. Dan saat cair ini sama-sama berpikir banyak hal gitu. Oh iya udah. Dan beberapa kawan-kawan yang seperti artis pertama Made Maut itu kan sudah kenal lama gitu. Iya, iya. Cuma kan tetap aja namanya kawan kan. Mas kalau kamu mau ngurusin banyak orang ngapain kawan pertama dulu ya? Loh, kalau kamu korban terus kamu kecewa sama saya kan kamu kawanku tetap. Kalau orang lain gak aku kerjain terus ribut, bermasalah saya gitu. Nah, at least kawan dulu yang kita garap itu. Maksudnya yang terdekat, no stress atau si Made Maut sekalipun gitu. Karena bahasanya adalah orang ini harus paham apa namanya isi kepalaku gitu kan. Paling enggak kawan-kawan terbaik dulu yang maksudnya mau nerima aku, oh Dadang nih grumpy old man, oh my god, kayak gitu misalnya. Dan selalu ngomel sana sini, nih kamu habis ini ngomong ngapain, apa, selalu kayak. Jadi kan nggak bisa kita ngeluarin hal-hal yang jujur kalau nggak sama kawan sendiri kan. Akhirnya ya udah aku garap Made Maut dulu, terus yang keduanya terus si Solen Kid. Solen Kid juga gitu, waduh gila nih si Mas nih. Iya. Tapi bahasanya poinku adalah waktu itu aku nggak pengen orang yang punya talenta besar, like do nothing, itu aja poinku waktu itu. Waktu Made Maut pun aku paham dia besar di satu community gitu kan. Tapi aku kan nggak pengen, man, musikmu lebih luas dari apa yang kamu kerjain sekarang lah gitu. Jadi kamu sebenarnya bisa lebih melalang buana gitu. Itu pun sama No Stress pun juga kayak gitu. Tidak cukup maksudnya oke lah kamu sudah besar di skena tertentu tapi sebenarnya kamu bisa lebih merangkul jauh lebih besar ya. Iya, karena kalau orang berpikiran besar, saat besar di satu community, dia harus mencari community lain gitu loh. Itu maksudnya. Ya. Jadi jangan diam di situ terus gitu. Nah, waktu Made Maut mulai akhirnya oke mas, let's do it. Ya udah aku garap, dia mulai membangun dirinya gitu dan mulai mencari barbar yang sebenarnya nggak lumrah buat kita gitu dan dia mulai cuek banget gitu. Oke, dan dia mulai oke, I got your point gitu. Oke, ya itu maksudku. Akhirnya dia mulai seenaknya gitu kan. Mulai oh iya saat si Made Maut ini Mungkin siap. karena ngerasa di rumah yang tepat jadi dan aman, kamu pokoknya yang berkreasi aja ya, yang lain aku ngurusin gini. Karena poinnya kan seniman itu mas, kreasi aja gitu. Just create something. Ya. Apalagi di masa-masa kayak virus kayak gini, kalau kita tidak ngapa-ngapain, Ya. sisi seniman kita udah Ya. Betul. habis Setuju gitu. banget, ya. Jadi harus apa? We have to keep the spirits. Ya. Mau bikin apapun gitu. Aku di WhatsApp sama manajer entertainment. Dang, kamu main tanggal sekian apa tanggal sekian gitu. Kalau tanggal sekian ada si Manja gitu. Oke, aku pilih yang ini, bilang. Aku.
Oh sure, ya, kamu yakin kamu akan main? Ya, aku akan buka mereka, aku bilang gitu. Udah gitu aku datang ke sana, aku main. Terus sebenarnya poinku bukan jadi pembuka mereka atau gimana gitu, tapi poinku adalah melabrak mereka gitu kan. Karena aku jarang ketemu sama mereka kan. Berapa kali mereka main di sini aku nggak pernah nongol, aduh fuck. Akhirnya aku langsung putuskan oke, kita main sana. Nah, setelah mereka main, aku langsung ngomong gitu. James, albummu gimana? Pertanyaannya. Itu kayak ditanyain kapan nikah gitu. Udah gitu. Sama. Terus aku tanya sama James, James, kamu masih ingat kapan terakhir aku tanya? Aku bilang, tapi ntar lu, aku mau ke toilet dulu. Aku bilang, kamu pikirin kapan aku terakhir tanya? Aku mau keluar. Terus dia bilang, ya 4 tahun yang lalu masih. Ya, wow, nothing happen ya. Aku bilang. Jadi aku gimana ya ngelihat, maksudnya dia dengan bandnya menurutku hal yang saat semua muncul band-band baru gitu, dia punya hal yang bright yang bisa aku dapatin secara entah itu musikal, personal, dan apalagi pas aku ngecek lagi, fuck, orang yang sama yang pernah aku occupy kamarnya dia waktu masih SMP gitu misalnya. Oh wow. Jadi aku nggak ada alasan yang nggak jelas buat merekrut mereka gitu. Dan secara dan mereka sebenarnya sudah pernah main di satu bar di Seminyak, di Strohat, tempatnya Bro Ziora, pemain bassnya di Login Hari. Dan aku sudah sempat ngeliatin beberapa kali sama Zio, please let me know kalau mereka main. Aku ya datang diam-diam aja gitu. Pokoknya aku harus jaga nih jarakku sama James. Dan akhirnya ya itu, karena rumahku deket, terus pas dia main di tempat di Canggu, aku ya udah, aku bilang sama manajernya satu bar ini, bilang, please aku bisa main nggak lagi minggu depan biar aku buka sama Zim aja gitu. Karena itu sebenarnya itu ambisiku besar sekali waktu itu. Oke, I will kick them ass now. Cuman ya itu maksudku, sebenarnya di luar James banyak banget musisi-musisi Bali yang memukau ya, dalam arti secara talentanya bagus gitu. Terus bagaimana dia berkreasi, terus hanya saja mungkin mereka nggak paham harus mau ngapain setelah itu gitu. Dan lagian kalau dipikir-pikir gitu, kayak si Denny orang yang aku percaya sebagai produser juga kan. Dia suka ngomong, kamu ngapain capek-capek ngurus PTC gitu. Karena kalau dibuka-buka lagi, di Login Hari itu sudah punya label, Mas. Ini label pribadi. Rendox itu label pribadi. Label pribadi ya. Navicola sudah established. Mereka selalu independen. Mau create, mau rilis apapun selalu independen. Terus aku ngapain bikin label? Jadi poinnya sebenarnya ada hal yang lain yang ternyata wow, ini nggak bisa diam. Kita nggak bisa diam gitu loh. Bahwa beberapa orang ini butuh tangan kita gitu, entah apapun caranya itu. Iya. Gitu. Jadi kamu dengan PTC ini ingin ambisi atau obsesi lah bilang, obsesi pribadi untuk pokoknya mau ngapa-ngapain biar aku yang menentuin sendiri kan gitu. Jadi kamu tidak ada siapapun yang menekan kamu gitu ya. Kalau secara musikal enggak sebenarnya. Iya, maksudnya dengan PTC ini apa yang ada di pikiran idealku tentang sesuatu. Ini yang aku kerjakan, nggak ada pengurus siapa. Jadi tetap penentunya adalah aku gitu kan, berarti kan maksudmu? Enggak juga. Aku demokratis banget sama arek-arek. Ya, nggak. Maksudnya siapa yang akan kamu rekrut masuk di? Itu. Ya, jadi ini adalah gambaran idealmu tentang sebuah laboratorium yang isinya musisi-musisi yang kamu anggap bagus dan pantas untuk didorong paling awal untuk dorong skena Bali atau apa. Itu benar ya. Ya, itu benar ya. Karena akhirnya kan keputusannya, maksudnya bukan keputusan sih.
aku siap nggak tanggung jawab sama orang-orang. Iya. Itu aja. Artinya ketika kamu melakukan ini, ya apapun yang kamu lakukan, ujung-ujungnya akan berbalik ke kamu. Kamu nggak akan bisa nyalain kayak kamu di band kan, kamu kurang main bagus. Oh gitu. iya. Jadi ini tanggung jawabmu. Iya, Dan di saat yang sama juga kan, maksudnya ya sama. Misalkan kamu melakukan sesuatu, ini kingdomku gitu lah istilahnya, kerajaanku. Aku mau ngapa-ngapain, menurutku kalau sebuah skena yang ideal adalah isinya orang-orang ini. Iya. Bukan berarti band-band yang lain kurang terbaik, enggak. Biar ini aja dulu, setelah itu yang lain pasti jalan kan, Iya, gitu ya. pasti. Karena sebenarnya apa yang terjadi sama Navikula selalu memompa semangat di bandku, band-band yang lain gitu. Iya. Kayak aku pribadi bikin dialog dini hari gitu. Oh Navikula bikin ini, oh si dialognya mau ngapain nih gitu. Jadi sebenarnya yang kalau tentang positive thinking, bahwa apa yang kita kerjakan akan mengefek hal yang bagus juga buat yang lain, itu aja. Gitu. Sederhana itu sebenarnya. Nah, waktu aku ngambil beberapa band pun tidak banyak spesifikasi bahwa band ini akan begini atau kamu akan terkenal. Oh, kamu datang ke PTC, aku akan bikin kamu sebagai rockstar. No, bukan masalah itu. Bahwa yang jelas bahwa kreasi ini hal yang utama. Bahwa apa yang musik itu kan masalah formula sebenarnya itu. Bikin musik itu sama kayak berkesenian, bahwa gimana seorang Made Baya bisa dikenali sebagai pelukis hebat di Bali karena dia punya suatu hal yang orang lain juga tidak punya gitu. Sebenarnya sama di musik pun juga gitu. Formulanya apa gitu. Waktu Made Maut aku putuskan ngambil tuh, itu garap musiknya sendiri pun 2 tahun gitu. Hampir 2 tahun. Dan dia selalu nyodorkan demo, ini nggak asik, ini nggak asik, ini kita ubah. Jadi kadang-kadang satu lagunya dia bisa punya 5 aransemen gitu. Liriknya sama. Tapi itu kan karena aku diskusi sama mereka, sama dia kan. Sama halnya sama James, sama Manja. Kita ngomongin banyak satu lagu, James yang ini kayaknya kurang gini. Terus mereka sudah stuck, nanya aku lagi, kalau yang ini gimana? Terus tiba-tiba sini, aku gak suka yang ini dang. Oh, oke. Berarti, tapi karena poinku adalah artistik itu bisa dibangun menjadi berbahaya sekali kalau kita melibatkan komunikasi tim yang hebat sekali gitu. Apalagi ngomongin sebuah band gitu. Band itu kan sebuah tim gitu. Jadi aku nggak pengen dibilang sebagai oh ya sosok di balik ini. No, I don't give a shit about that. Tapi masalahnya saat aku nongkrong sama Manja, aku sudah bagian dari timnya mereka. Sama Made Maut pun juga gitu. Karena kalau kamu jelek, aku jelek, Jo. Atau Manja nggak asik, aku juga nggak asik gitu. Gitu. Bisa aku potong sedikit. James, Manja juga ya. Sebelumnya untuk teman-teman Sanur Shash juga, ini lucu banget sebenarnya akhirnya mereka kejadian berdua. Kalau saya sebagai pihak luar yang lihat ya. Jadi tahun 2012 ya, tahun 2012 Navikula datang ke Sydney untuk main di acara Sydney Festival. Dan waktu itu saya masih tinggal di Sydney dan anak-anak Navikula tinggal di rumah saya gitu ya, rumah saya dan keluarga. Dan saya ingat sekali saat itu James juga saat itu tinggal di Sydney. James datang ke kamarnya James dipakai oleh Navikula. James ini, kamu keluar. Navikula merampok, bukan Navikula aja, Navikula dan rekan-rekannya yang lain merampok kamarnya James tinggal di. Jadi mereka semua rame-rame tinggal di rumah. Dan James saat itu udah punya band jazz metal apa jazz pokoknya yang yang band avant-garde lah, jazz avant-garde gitu. Dan dia di kamar tamu itu saya ngeliat sendiri, Om Robi, Om Dangki, Jimmy udah punya demo. Jadi dia dengan bangganya masih SMP tuh bangganya ngeliatin ke Dangki dan Robi juga. Om Gemul ada waktu itu ya. Jadi dan liatin di situ. Yang bikin terharu adalah berapa belas tahun kemudian mereka ketemu lagi dan akhirnya benar-benar jadi bekerja sama. Buat saya tuh sebagai orang yang ngelihat pribadi akhirnya memang pantas, memang jadi dan keren banget James jadi akhirnya sama omnya sendiri. Tapi saya nggak jazz metal ya.
Ya sekarang udah gede lah ya. Udah tahu mau ngapain. Gimana rasanya ketika diajak kerja sama PTC sama Dangki? Itu ya maksudnya kita nggak nyangka juga lah. Mas Dadang kayak kita ingat waktu kita sketching pertama rumah Mas Dadang tuh, tak tinggal dulu ya mau ke Makassar. Habis itu balik-balik, tinggal lah mau rapat. Itu kayak ini orang nggak diam-diam tapi kok kita diurusin gitu lagi. Aduh. Jadi sebenarnya waktu itu dia harus bikin demo, aku deadline. Jadi sebenarnya bagi mereka kayak deadline tuh tidak ada dalam we're artists man. Timeline nggak ada. Kalau aku nggak mau, aku peduli waktuku nggak banyak men. Kita harus bikin timeline. Gitu. Akhirnya kita temuin tanggal, jadi mereka harus kerja. Yeah. Cuma waktu itu aku lagi sibuk-sibuknya, jadi kunci rumah dipegang sama James. Jadi dia kerja hampir seminggu di rumah, aku nggak di rumah. Jadi udah bawa handuk, sabun udah taruh di sana, udah kerjain gitu. Tapi ya itu sih ya nggak nyangkanya Mas Dang di jadwal yang sesibuk itu ya masih mau ngeluangin waktu untuk ngebantuin kita gitu loh. Dan jujur kalau nggak Mas Dang yang secara simbolis mecut kita dari belakang ya nggak ada juga sih kita rekaman ini sekarang. Jadi ya mungkin baru tahun 2032 baru keluar. Anak Indonesia MA. Karena memang susah juga kalau maksudnya mungkin kalau baru mulai kurang percaya diri ya. Jadi kita nggak enak untuk minta bantuan orang atau bagaimana. Tapi kalau kerja sendiri memang belajar banyak. Cuman nanti nyampe suatu puncak di mana stuck gitu. Karena memang kalau kita nggak ada percaya diri nggak akan maju. Jadi kadang sedikit dorongan itu sangat membantu untuk membuka jalan gitu ya. Benar ya. Emang di situ memang kadang-kadang fungsi produser, fungsi manajer atau apapun karena kalau seniman disuruh mikirin yang seperti itu nggak semua seniman bisa, apalagi seperti kalian. Woi. Aku udah Bang Satus, wawe cinta seru, nggak pernah dengerin. Kamu tahu apa sih soal musik mungkin gitu? Oh iya, masa nggak punya band? Dulu punya band jelek lagi. Kompilasi. Ya maksudnya, tapi memang kayak gitu dan memang mesti harus orang yang mereka hormatin. Jadi mesti satu mereka merasa dihargain. Dan yang kedua tersadarkan kan maksudnya. Dan betul, ya. Ada yang jagain koridor juga gitu ya. Ya. Tapi apa yang ku jelaskan sama si James dan Manja sebenarnya sederhana gitu deh itu. Bahwa dia dengan talenta yang hari ini cemerlang gitu ya. Aku berapa kali nonton dan waduh men. Tapi ada hal yang sisiku kayak gini misalnya. Banyak band bagus gitu dan aku pengen ngutak-ngutik tapi kan aku juga nggak tahu mereka seperti apa gitu kan. Ternyata pas kita deketin, oh enggak mas, aku mau senang-senang aja main musik. Oh lah oke. Jadi kan gak bisa ngomong kan. Anjrit lah. Padahal orang-orang ini pada keren gitu. Terus pas saat mereka nunjukin serius, ternyata beberapa program yang dia buat nggak nyambung gitu. Bisa seperti itu gitu. Nah, waktu aku ngomongin sama James, aku bilang sederhana sekali sebenarnya. Dan sama artis yang petisi juga aku ngomong bahwa misalnya gini, aku milih kalian karena aku paham bahwa kalian pasti bisa membuat sesuatu gitu. Membuat sesuatu dan kamu akan bisa share ke banyak orang. Sekarang gini aja deh gitu. Dengan talenta yang kamu bisa bayangin gak kamu bangun umurmu 60 tahun pagi-pagi and you do nothing man. Dengan talentamu gitu. Dan aku langsung bilang karena kata-kata ini pernah dijawabkan sama sahabatku di apa namanya, dia pernah sekolah musik di institut gitar gitu, udah umur 50-an gitu ngomong, dan dia jealous banget sama Navikula kan, dan umurnya waktu itu aku ketemu sama dia sekitar 15-17 tahun yang lalu, dan dia selalu wanti-wanti bahasa ini bahwa selama kamu masih bisa main gitar, tangan jarimu masih kuat, kamu masih punya media untuk merekam karyamu, record it. Orang dia kelar dari institut gitar di Florida, dia cabut balik ke Indonesia, nggak punya apa-apa gitu. Maksudnya karya gitu. Dan dia ngomong waktu itu sama aku, oh jangan kamu kayak aku umurku hampir waktu itu umur 55 apa 56 gitu. Bangun pagi dia nggak punya album gitu. Itu nggak asik banget. Dengan dan main gitarnya gila gitu.
Dan itu kan aku langsung wow ya. Dan dia jujur bilang aku jelas sama kamu. Iya, iya. Waktu itu dia ngomong jelas sama aku karena ilmuku gak seberapa tapi aku punya album gitu. Ya, ya kan memang kadang-kadang lebih baik seperti itu. Sama seperti ketika Superman is Dead baru-baru nongol, kemampuan musikalnya kan nggak seberapa banget, dan yang orang-orang masa lalu yang top 40 bilang, wah kayaknya mainnya biasa aja nih. Ya, mainnya, tapi udah punya album, kamu masih masih nyanyi lagu Sultan of Swing. Iya, benar. That's point ya. Makanya waktu apa namanya? Selalu berpikir bahwa mau ngambil band-band ini banyak sekali sebenarnya pertimbanganku itu. Satu hal aku harus bertanggung jawab gitu. Terus aku nggak bisa ignore bahwa Pohon Tua Kreatorium ada Mas Gunawan gitu. Yeah. Dan dia orang yang di belakang, totally di belakangku. Dia nggak mau ditunjukin, dia mau man, I love you dan aku support kamu. Kamu just please stay in the front. Aku akan ada di belakangmu, dia bilang gitu. Terus dia bilang dan dia selalu terlibat untuk memilih band kan. Karena aku share gitu. Mas pernah nonton Manja? Wait, Manja itu yang itu band pertama kali yang gue nonton, dia bawain The Killers. Wow, kenanganmu cute sekali. Karena dia kan lama di Amerika kan. Yeah. Jadi dia tahu banyak band di situ. Terus tiba-tiba ada band, dia nonton, dia bilang, wow, orang ini tahu The Killers. Itu kayak cute menurut dia. Nah, lama-lama terus dia mulai makin dekat sama aku, dan aku kasih banyak hal kayak Made Maut, Solen Keith, terus yang ada artis yang sebenarnya enggak pengen disebutin tapi aku enggak peduli dia mau marah apa enggak peduli. Sisir Tanah. Ini band Jogja sebenarnya tapi numpang kreasi sama PTC. Jadi aku garap juga. Terus ada Rifaba sama terakhir itu aku sudah mengkonsep Trudy. Oh, wah. Trudy jadi Halo Trudy. Beruntung kamu. Trudy jadi wanita paling punk abis ini. Ya, tapi ini kita sudah diskusi sama Manja kemarin tentang Trudy. Jadi dan pas banget tuh. Ya, dan ini semua iya, karena aku pengen kalau aku bermasalah aku bisa bermasalah dulu sama kawan-kawanku gitu. Itu aja gitu. Kalau mereka nggak suka dengan cara kerjaku. Sebenarnya aku nggak terlalu ngatur mereka sebenarnya. Karena berapa kali James bikin ini aku biarin itu. Oh, benar tuh James. Maksudnya selama kalian berkreasi itu ada maksudnya Johnny gini galak nggak nih? Enggak ada gitu. Sebenarnya enak banget ada Mas Dang. Jadi yang kita yang stuck gimana menurut Mas? Ada ide langsung kayak oh iya sih benar oke. Ngebuka kayak gitu lah. Iya. Jadi artinya kalian tetap bebas berkreasi, cuman di koridor tuh ada yang jagain gitu. Iya benar. Terus apalagi pas kalau udah bagian-bagian gitar kayak gitu, itu kan wah ego apa sih? Wah pompa dikit egonya. Apa sound gitar apa? Muncul kan? Tapi itu sangat penting sih untuk memberi ruang gitu ya, karena mungkin kalau zaman dulu, zaman sekarang juga masih sama, tapi band-band kecil giliran masuk label itu sudah masuk diktatorship ya, kayak harus begini, harus begitu. Belum tentu diberi ruang. Tapi ruang itu harus di-respect juga dari dua sisi. Kadang mungkin bandnya sendiri nggak respect yang coba bantu gitu, mungkin mau jalan sendiri, tapi dari pengalaman kerja dengan Mas Dang, luar biasa. Modalnya kan cuma segen aja. Gimbal. Jadi nggak, tapi memang bagus juga di grup-grup kita juga dari dulu kan memang, makanya ketika pas Superman is Dead sama Navicula itu masuk di Sony Music segala macam kan, mungkin Sony Music itu dengan band-band lain diluruskan, diarahkan segala macam, kita kan nggak pernah. Tapi mereka bukan berarti nggak sama sekali nggak merhatiin kita, mereka datang kadang-kadang nongol hormat aja gitu. Kalian sudah makan dibawain mie gitu. Kami tetap masih butuh, tetap butuh kita. Tetap butuh gitu. Bukan berarti, dan ketika kamu diatur kayak gini, single yang mana yang paling pertama, yang tidak ya nggak apa-apa, single kita sendiri, bukan mereka ulang dari awal segala macam gitu. Dan praktik-praktik yang seperti ini yang saya pikir memang sudah saatnya dilakukan. Karena kalau buat apa bikin
buat apa merekrut Manja segala macam kalau jadinya ujung-ujungnya seperti DDH atau Iya. seperti Navikula kayak gitu nggak jadi dirinya sendiri. Dan di situ juga saya lihat itu adalah bentuk kecerdasan produser itu sendiri. Betul. Bukan warna, sentuhannya mungkin tetap masih ada, Iya. ya tapi nggak mengubah apapun dari Manja. Dan itu yang paling susah dilakukan justru. Susah sekali, betul. Dan aku ngerasain waktu jadi gitaris Navikula gitu ya. Iya. Kita nggak pernah bisa jadi pendengar itu, pendengar musik yang kita sendiri gitu. Karena nggak ada yang nggak ada input dari sana sini kan. Iya. Pokoknya ini musikku, aku yang main gitar, aku yang bikin musiknya gitu. Kita kita ignore orang-orang di luar gitu. Dan itu fatal sebenarnya, bahwa kita tidak mengambil input dari banyak orang awam sekalipun, itu parah. Iya. Karena ternyata pas kita share karya itu, kita punya banyak pendengar yang di luar latar belakangnya beda-beda gitu kan. Jadi sebenarnya kita bisa gabung segala macam input ini menjadi masukan baru buat band itu sendiri. Dan apa yang ku kerjakan sama band-band di PTC itu sebenarnya sederhana sekali. Gini ya deh, kalau aku ngasih input, kalau kalian tidak suka, bilang aja. Misalnya seperti itu. Kenapa? Aku nggak pengen kalian mainkan yang kalian tidak suka, karena aku fucking band member as well gitu. Jadi aku nggak akan mainkan apa yang nggak aku suka gitu loh. Itu aja, sederhana itu aja. Jadi kalian harus memainkan apa yang kalian buat, apa yang kalian rencanakan, kalian senang mainkan, kalian bangga bawain itu aja. Ya. Oke. Mungkin memberi dorongan dan kasih tahu jalannya kemana, tapi nggak kasih jawabannya gitu. Iya. Ngapain? Iya. itu urusan Kalau diri ngasih sendiri. tahu jawabannya so tahu. Kamu nggak dikasih ikan langsung tapi dikasih pancing gitu istilahnya. Iya. Ya, jadi dari apa yang aku perhatiin, balik lagi tentang PTC sepertinya bukan mengais-ngais di bawah talenta-talenta di bawah yang tidak terkenal, tapi yang sepertinya udah ngeliat, oh ini bagus, ini nanti dulu, ini dulu, dan udah tahu ngapain. PTC baru itu rekrut seperti setengah jadi atau sepertiga jadi kayak gitu ya ini ya. Sebenarnya aku khawatir kalau ngambil band yang memang belum jadi sama sekali gitu. Itu. Sebenarnya kalau ngomongin talenta kan sebenarnya bisa diperbuat gitu, bisa dibikin gitu. Tapi kan aku nggak mau seperti itu. Aku selalu berpikir gimana produser dulu merekrut seorang Jim Morrison gitu, dengan segala macam musikalnya. Tapi ada hal-hal yang lain di luar itu, faktor X itu mempengaruhi bahwa seorang Jim Morrison bisa berdiri sampai hari ini dengan karyanya gitu. Jadi gue pikir band-band hari ini sebenarnya kayak khususnya Bali ya, aku berusaha Lagi fokus di Bali fokus dulu ke ya. Bali dulu. Banyak banget itu, banyak minta ampun. Dan aku sebenarnya keteteran itu. Kadang-kadang aku pribadi harus datangin banyak konser waktu sebelum virus ini. Aku nongkrong aja di belakang diam-diam gitu ngecek. Ini orangnya asik banget gitu, bandnya asik banget. Cuman ternyata menjadi skillful dan asik di panggung itu nggak cukup gitu loh. Ada beberapa hal yang memang secara manajemen juga harus kuat, dan aku nggak berani nyentuh itu. Bahwa manajemen kayak misalnya dia itu dulu atau Pak Yan Johana A&R-nya Sony ngomongin, oh Navikula sama dia itu oke. Ya dia nggak ikut-ikut, gitu aja. Itu poinku gitu loh, bahwa setelah ini band ini mau ngapain, aku sebenarnya nggak pengen terlibat. Tapi mungkin aku kan bisa ngasih masukan. Tapi kalau bandnya punya hal yang menjadi pegangan mereka, aku lebih semangat ngutak-ngutik gitu. Tapi kalau saat mereka nggak punya, wow, kaliannya nggak tahu mau ngapain, apalagi aku. Gitu. Misalnya secara program dan mau ngapain itu kan nggak bisa aku paksain gitu. Dan misalnya aku tanya kayak James kamu ngapain? Aku pengen ini mas, aku pengen itu, pengen ini. Oh banyak. Tinggal apa yang aku tahu tentang apa yang dia mau, aku kasih sedikit gitu. Aku kasih tahu sedikit. Dan itu sudah selesai sebenarnya poinnya. Itu poinku. Jadi saat band-band ini sudah cukup kelihatan di
di penglihatanku tentang entah itu knowledge, attitude, skills segala macam, aku mulai ngelihat lagi kembali ke dalam gitu. Oke, wow nggak enak ya jadi Rick Rubin ini. Nongkrong di kamarnya dia bengong gitu, atau ngeliatin dia nongkrong sama grupis gitu. Oh wow, fuck man. Tapi ada hal-hal yang memang akhirnya emang signifikan memutuskan aku harus ngambil ini atau ngambil itu gitu. Jadi bahwa ya, seperti yang aku jelaskan kemarin sama dia itu, yaitu skills, attitudes, knowledge. Ini 3 hal yang penting banget. Aku tidak akan ngurus orang yang belum jadi. Belum jadi itu dalam artian gini. Dia itu sendiri bisa nyanyi gitu kan. Berteriak bisa nyanyi enggak? Nah itu maksudku kan. Iya. Kalau ngomongin knowledge punya dia tuh gitu. Iya. Tapi Ya. aku mau ambil lah, nggak jual banget. Ya, benar. Itu maksudku. Ya. Nah itu itu banyak banget faktor yang harus kupertimbangkan. Kalau manja ini pun aku banyak sekali ini kupertimbangkan. Kayak sama Mas Gun, aku selalu diskusi sama dia. Oke, manja, cek liriknya. Oh ya, liriknya nggak cemen gitu. Berani tanggung jawab nih liriknya nih. Gitu. Udah gitu. Terus James ya kalau ngomongin industri Amerika, wah tampangnya not bad gitu. Beranilah ngadu gitu. Terus pas ngomongin musikal, berani banget ya. Kita nggak ngomong apapun lagi. Gitu. Iya. Jadi bahwa semua halnya sudah siap gitu deh tuh. Jadi kalau kita ngambil band PTC, akhirnya kita mentah dilabelin label sombong karena milih-milih. Karena kita nggak pengen punya masalah banyak di depan gitu. Kenapa tidak ngambil band yang belum jadi? Nggak bisa men. Kamu ngapain belum jadi? Kalau kamu ngapain bikin band, nggak usah bikin band dulu gitu. Itu maksudku. Gitu. Jadi semua hal sudah harus kelihatan dulu gitu. Entah bagaimana. Karena yang karena aku penulis lirik juga gitu. Kadang-kadang akhirnya misalnya seorang penyanyi, topik apa yang menarik dia untuk menulis gitu. Itu pertimbangan banget. Lumayan buat aku gitu loh. Mungkin egoku keluar tiba-tiba di situ karena aku si Madi Maut anjrit nih orang nih ngomongin topik ini gitu. Terus Solen Kids dengan cara gelapnya dia bikin angle baru tentang gelap itu seperti apa gitu. Terus Sisir Tanah gitu. Dia lama di Taring Padi dengan segala macam aktivisnya dia. Waktu itu wow oke. Nah terus Manja aku nggak tahu melukiskan liriknya dia, tapi ada hal-hal yang sederhana sekali disampaikan, cuman aku tahu dia mau sok-sok Tom York gitu, membangun algoritma liriknya dia diam-diam gitu. But I got it. So jadi semua hal gitu ada gitu, musikalnya, liriknya semua. Jadi ya itu aku bilang tadi pertimbangannya, aku harus pegang karena saat aku ngambil aku harus tanggung jawab itu aja. Karena kalau aku tidak bisa tanggung jawab, aku tak akan ambil itu aja. Oke. Dan sejauh yang aku ingat sebenarnya kamu sebelum COVID ini terjadi sebenarnya sudah cukup punya banyak jadwal untuk ngapain, untuk band-band khusus untuk artis-artis PTC gitu kan ya? Iya. Dan yang pertama banget kita waktu itu rilis Rifaba dan aku pengen waktu itu rencananya semua artis PTC manggung gitu. Karena cuman waktu itu masih kalau ngomongin durasi satu tempat itu aku masih kurang kan, akhirnya aku juga harus main gitu. Aduh, aku padahal pengennya total semua kawan-kawanku ini gitu nongkrong gitu. Dan mungkin nanti next time dengan bantuanmu kita bisa bikin event yang berbahaya sama Jitro. Jitro kan nggak ada virus, jadi nggak ada kerjaan gitu kan. Jadi aku pikir Jitro juga bisa bantu makan kawannya. Aku pikir konser Navicula yang pertama juga sama Jitro dan itu sukses besar. Iya. Dan aku appreciate banget. Dan aku pikir mungkin karena suasana masih seperti ini, kita bisa bikin banyak hal sama Manja, Made Maut, Solen Kids. Semoga segera kami lagi siapin sesuatu. Sini. You wanna drink? Wah, kita mau bikin sesuatu tapi belum bisa dibagikan.
yang jelas saya punya ambisi pribadi Ambisi. nunjukin karena senang banget dengan apa yang secara personal saya kan tahu banget Dagi ini siapa, dan setelah ngeliat PTC ini udah makin senang karena udah semakin terarah, karena ini tidak semata-mata tentang Navicula atau DDH atau dirinya pribadi, tapi ini adalah saya lihat sebagai bentuk dari Dadang secara personal ingin give back kepada skena musik Bali awalnya kan seperti itu, dan dari opsi yang dia pilihan yang dia lakukan, yang siapa-siapa yang dia pilih, saya pribadi secara personal setuju banget, jadi pas banget. Jadi semoga nanti bisa bikin sesuatu untuk PTC aja khusus ya, versi PTC aja. Tunggu ini dalam waktu dekat. Nah, sebelum saya tutup acara Sanur Sesh ini, dari PTC sendiri mau ke depannya mau ngapain? Cuman berhenti di sini saja atau sama band-bandnya udah cukup segitu dulu? Atau gimana, ada ambisi ke depan? Aku sebenarnya lebih ke misalnya gini deh tuh. Waktu dia tuh ngomongin Superman is Dead dan Ya. waktu dia tuh ngomongin Superman is Dead dan Navicula gitu. Kita ngomongin dalam lingkupnya Bali aja gitu. Navicula, Superman is Dead, terus setelah pikir-pikir ini nama ini lumayan kesana kesini gitu Ya. di Indonesia gitu. Yang kita nggak sadar adalah band tuh hampir 20 tahun. Jadi sebenarnya setelah 20 tahun Bali belum ada generasi yang bisa bicara secara nasional. Setuju. Ngerti nggak? Kalau ngomongin dua band tuh sekarang ada No Stress, udah bicara udah lumayan signifikan juga. Tapi kalau ngomongin dua hal ini kan sebenarnya belum ada regenerasi yang mujarab Ya. setelah hampir 20 tahun, dan aku langsung bingung gitu. Oh, wow. Dan kupikir sisa-sisa ambisiku sama Navicula tuh aku taruh di PTC sebenarnya. Jadi gimana membangun bahwa scene Bali ini tetap kuat, proud, dan secara formula musik tetap jalan gitu. Karena kita nggak bisanya bermain bagus di panggung, bukan masalah itu aja. Banyak hal yang kita harus siapkan, knowledge segala macam, attitude. Yang kupikir ini hal-hal signifikan yang bisa merubah band itu seperti apa nantinya ke depan gitu. Nah, dan kupikir ini waktu yang tepat aku turun ke jalan lagi untuk nongkrong sama mereka, untuk bantuin entah secara skena atau secara personal kawan-kawan gitu. Cuman kan kalau aku datang sebagai gitaris Navicula kan nggak mungkin gitu. Ya. Tapi saat aku datang sebagai label, beda. Pikiran mereka udah beda. Oh ya label, bahwa label selalu dekat sama industri bahasa. Karena kalau kamu nggak tahu industri, jangan bangun label gitu. Kan gitu. Iya. Nah, saat aku datang sebagai label ini beda deh tuh. Aku bisa cair banget komunikasi, berbicara. Nah akhirnya ya ini, jadi sebenarnya ambisiku terakhir ini adalah untuk bikin kekuatan baru ini akan muncul. Bagaimana memunculkan kekuatan baru ini di Bali gitu aja. Oke. Ya, saya pikir ini waktu juga udah mau beres. Terima kasih untuk teman-teman Sanur Sesh semua udah gabung sama kita. Ini acara perdana dan mohon maaf jika masih ada kesalahan-kesalahan kecil. Terima kasih sudah ada masukan-masukan, dan dalam 2 minggu kita akan ketemu lagi dengan topik yang berbeda. Dan senang banget udah menghadirkan yang pertama kali. Dari dulu pengen, saya harus mesti ngapain untuk PTC ini ya. Jadi pas dia si Jitro ngomong, Dad, ini kita Sanur Sesh nggak jalan-jalan nih, cita-cita aja. Ya udah, tapi gue nggak tahu ya mesti ngapain ya. Ngapain mesti aku ini biar lebih menarik gitu. Oh baru ingat, oh iya PTC baru langsung. Jitro, jadi yuk Jumat ini. Udah akhirnya jadi. Terima kasih banyak dan saya senang banget bisa menghadirkan ya ada Dangki yang sosok yang sahabat sendiri, dan juga secara personal kita dekat, dan juga secara kreasi saya puja.
dan juga Manja yang dari dulu sering main di rumah Sanur dan bisa kasih waktu khusus buat mereka gitu. Jadi saya senang sekali. Terima kasih teman-teman Sanur Ses, dan sekarang adalah waktunya Manja untuk nyanyi 7. Oke. It's 40 minutes, man. 40 minutes now? Yes. Didn't I tell you 40 minutes? I thought it was until 6. Oke, maksudnya saya enaknya aja. If you mau drink first, so it's up to you. Terima kasih banyak teman-teman. Sampai jumpa 2 minggu lagi di Sanur Ses. Ini James Mark Manja. Thank you. Makasih Dangki. Cheers, Pak. Traveling places, I ain't seen you in ages. But I hope you'll come back to me. My mind's running wild with you far away. I still think of you 100 times a day. I still think of you too. If only you knew. When I'm feeling a bit down and wanna pull through, I look over your photograph and I think how much I miss you. I miss you. I wish I knew where I was, 'cause I don't have a clue. I just need to work out some way of getting me to you. 'Cause I will never find love like ours out here in a million years. Location unknown, trying to find a way back home to you again. Gotta get back to you, gotta get back to you. My location unknown, trying to find a way back home to you again. I gotta get back to you, gotta get back to you. I just need to know that you're safe, given that I'm miles away. On the first flight back to your side, I don't care how long it takes, I know you'll be worth the wait. On the first flight back to your side. Traveling places, I ain't seen you in ages. But I hope you'll come back to me. My mind's running wild, you far away. I still think of you 100 times a day. Oh, I still think of you too. If only you knew. I just need to work out some way of getting me to you. So I will never find love like ours out here. A million years. Million years. My location unknown, trying to find a way back home to you again. Gotta get back to you, gotta get back to you. My location unknown, trying to find a way back home to you again. Gotta get back to you, gotta get back to you. I just need to know that you're safe, give it that I'm miles away. On the first flight back to your side, I don't care how long it takes, I know you'll be worth the wait. On the first flight back to your side. Oh. I don't wanna be wasting time without you. Don't wanna throw away my life. I need you. Something tells me we'll be alright. Oh,
Something tells me we'll be alright. I don't wanna be wasting time without you. Don't wanna throw away my life. I needed you. Something tells me we'll be alright. Oh, something tells me we'll be alright. Alright now. My location unknown. Trying to find a way back home to you again. Gotta get back to you. Gotta get back to you. My location unknown. Trying to find a way back home to you again. Gotta get back to you. Gotta get back to you. I just need to know that you're safe, even that I'm miles away. On the first flight back to your side. I don't care how long it takes. I know you'll be worth the wait. On the first flight back to your side. Thank you, terima kasih. Thank you. Follow the sound, which way the wind blows when its day is done. Breathe in the air, set your attention, dream with care. Tomorrow's new day for everyone. Brand new moon